Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pukulan Yehu yang membuat Yuan Shi Tianzun terpental dan terjatuh. Yuan Shi tidak percaya dengan semua ini. Tubuhnya yang sudah dilindungi selama bertahun-tahun kini telah mengeluarkan darah. Yuan Shi juga berpikir bisa-bisanya tubuhnya bisa terluka oleh siluman harimau rendahan. Yehu mengakui bahwa Yuan Shi lebih hebat darinya. Yehu juga bisa mengetahuinya dari insting yang dia miliki bahwa Yuan Shi Tianzun adalah dewa dari sumber kejahatan. Maka keangkuhan adalah salah satunya. Yuan Shi sama sekali tidak menganggap Yehu, maka dari itu dengan mengejutkannya Yehu bisa menyerang Yuan Shi. Yehu mengatakan pada Yuan Shi bahwa dia tidak akan mau kalah dari Yuan Shi. Ini bukanlah pertarungan yang akan menjadi sia-sia, tapi demi Xiaoyu, Yehu akan bertarung meskipun dia harus mati. Yehu pun langsung menyerang Yuan Shi lagi dengan kekuatan penuhnya dan Yuan Shi langsung mengeluarkan hujan penderitaannya lagi. Jika Yehu terkena maka hujan penderitaan itu akan meledak lagi kepada Yehu. Yehu pun mencoba untuk menghindari hujan penderitaan milik Yuan Shi. Kali ini Yehu tidak mau terkoceh lagi oleh serangan Yuan Shi Tianzun. Dan serangan Yehu membuat Yuan Shi terkejut untuk yang kedua kalinya. Yehu berpikir bahwa serangannya telah membuat Yuan Shi goyah. Meski kekuatan Yuan Shi lebih besar, tapi sepertinya Yehu berpikir bahwa Yuan Shi tidak pandai bertarung. Yehu pun langsung mengeluarkan cakaran harimaunya yang langsung diarahkan ke Yuan Shi. Dan serangan itu pun bisa mengenai Yuan Shi Tianzun. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Yehu pun langsung menghajar Yuan Shi lagi dengan memperlihatkan jurus harimaunya. Bam! Dan Yehu lagi-lagi berhasil menyerang Yuan Shi. Yehu juga berpikir bahwa selangkah lagi dia akan bisa menyelamatkan Xiaoyu. Tapi tiba-tiba ada awan hitam di depan Yehu dan Yehu terbawa oleh awan hitam itu. Sedangkan Bailang di sini mencoba untuk bangun dan membantu Yehu. Tapi sayangnya Bailang tidak bisa menggerakkan tubuhnya lebih dari berjongkok. Tapi Bailang terus bertekad untuk menyelamatkan Yehu. Dan sekarang Yehu berada di dalam ilusi dari Yuan Shi. Yehu mengatakan Yuan Shi bisa seperti ini hanya karena untuk merebut Xiaoyu. Yuan Shi telah melampaui batas dan bertarung melawan orang yang sangat diremehkan. Tiba-tiba keluarlah tangan Yuan Shi dari kegelapan dan langsung menghajar Yehu. Di sini Yehu berusaha untuk mencoba melawan, tapi itu sepertinya tidak bisa dilakukan olehnya. Kini Yehu pun sepertinya akan segera tamat. Dari kegelapan Yuan Shi dan Yehu telah keluar. Terlihat di sini Yuan Shi sangat marah karena butiran debu seperti Yehu bisa melukai tubuhnya. Aura dan tubuh Yuan Shi pun kini terlihat sudah berubah. Sekarang Yuan Shi akan membunuh Yehu dengan cara yang paling kejam. Dan kita akan sedikit dialihkan ke Istana Langit dulu nih Mang. Dengan panik Raja Taisang Lao Jun datang untuk menemui Ling Bao Tianzun. Lao Jun mengatakan bahwa Yuan Shi telah berubah wujud di dunia manusia, merebut kitab ajaib dengan tangannya sendiri. Dan ini sudah sangat keterlaluan karena sebelumnya Yuan Shi sudah membuat kesepakatan untuk tidak melakukan hal ini. Taisang Lao Jun sangat terkejut, sedangkan Ling Bao Tianzun sama sekali tidak terkejut jika Yuan Shi mengingkari janjinya dan merebut kitab suci. Yuan Shi telah membuat kesepakatan pada Lao Jun untuk menghentikan Ling Bao mencegahnya. Demi membangun kedamaian, Lao Jun telah membuat banyak aturan yang harus ditaatinya. Tapi sekarang malah mentaatinya sendiri dan membiarkan Yuan Shi mengingkarinya. Lao Jun telah mengakui kesalahannya, tapi semua sudah tidak bisa diubah karena ini semua adalah sifat naluri dari mereka. Ling Bao Tianzun dan Yuan Shi adalah 3 dewa yang diciptakan dari api yang sama, tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Lao Jun sendiri sudah menyadarinya sejak awal bahwa keinginan Yuan Shi adalah merebut kitab ajaib. Lao Jun mengatakan bahwa dia bertiga dari dulu sudah memiliki kedudukan tinggi, tapi dia tidak mengerti apa yang diinginkan Yuan Shi untuk merebut kitab ajaib. Ling Bao mengatakan bahwa ini adalah gambaran tamak dan nafsu. Yuan Shi selama ini tidak pernah merasa puas. Yuan Shi pasti akan membawa kitab ajaib menyeberangi daratan seberang dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya di tempat kelahirannya. Lao Jun akan mencoba menghentikan Yuan Shi dan menasehatinya, tapi Ling Bao sepertinya tidak yakin bahwa Lao Jun akan bisa.
karena segalanya sudah ditakdirkan. Jika diperlukan, Ling Bao akan rela mati bersama Yuan Shi untuk menghentikannya. Dan kita akan dialihkan lagi ke pertarungan Yuan Shi nih Bang. Kini Yehu sama sekali tidak bisa bergerak dan Yuan Shi akan segera mengakhiri hidup Yehu dan mencabut seluruh tulangnya. Tiba-tiba Bailang melompat dan memanggil naga api kakak Shao untuk menghentikan Yuan Shi. Yuan Shi mengatakan jika ingin membakarnya sampai mati harus memerlukan api yang 1000 kali lebih kuat dari serangan naga api ini. Bailang juga berteriak kepada Yehu untuk segera menolongnya karena Bailang sudah tidak tahan lagi. Yehu pun tiba-tiba berdiri tegak dan menyuruh Bailang untuk menahannya. Sedangkan Yehu sendiri akan langsung mengeluarkan jurus cakaran kematiannya. Dan krak, tiba-tiba tangan Yehu retak seperti batu es yang jika dipukul dengan martil. Sekilas Yehu pun mengingat masa lalunya bersama Xiao Yu. Yehu menanyakan pada Xiao Yu, bisakah Xiao Yu melihat bagaimana kematian Yehu? Xiao Yu bisa mengetahui kematian Yehu, tapi Xiao Yu tidak bisa mengatakannya karena terlalu mengerikan. Dari awal perjalanan, Xiao Yu sudah mengetahui semuanya. Hingga kemudian Xiao Yu merasa menjadi hebat karena bisa menyelamatkan dunia. Xiao Yu berharap bahwa dia bisa memutarbalikan takdir. Xiao Yu juga mengatakan bahwa dia melihat dengan jelas kematian Yehu dan mungkin Yehu akan menjadi orang yang pertama yang akan mati. Yehu di sini malah tertawa karena Xiao Yu telah membuatnya takut. Xiao Yu juga menjelaskan bahwa dia sedang tidak bercanda dan pada akhirnya Yehu sendiri nanti akan mengerti. Yehu mengatakan jika seseorang terus memikirkan kematiannya, maka hidup tidak akan berarti lagi. Jadi Yehu tidak akan merasa takut dengan kematiannya. Xiao Yu menerangkan jika terperosok ke dalam arwah gelap, Yehu tidak akan bisa reinkarnasi lagi. Tapi Yehu mengatakan walaupun dia harus berkeliaran di neraka, mungkin itu adalah hal yang menyenangkan untuknya. Dan kita akan kembali lagi ke masa sekarang. Kini tubuh Yehu terbelah menjadi 2 bagian, sedangkan Bailang terpental karena tidak sanggup menahan aura dari Yuan Shi. Saat mereka berdua terpental, tiba-tiba datanglah tongkat emas mengenai tepat di dada Yuan Shi dengan keras. Dan tongkat itu pun langsung memanjang hingga membuat Yuan Shi terdorong beberapa meter. Tapi Yuan Shi langsung menerbangkan tongkat itu dengan kekuatannya. Tongkat itu pun langsung ditangkap oleh Wukong. Kini saatnya Wukong akan bermain-main sebentar dengan Yuan Shi. Dan si Shinji chapter 92 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.